Fashion memang tak ada habisnya, apalagi urusan mempercantik kaki pemirsa. Nah, kali ini Panorama akan membahas tentang selop. Mulai dari selop klasik hingga kontemporer yang tetap eksis sebagai kebutuhan fashion dan kebudayaan Indonesia pemirsa. Pemirsa, segala sesuatu yang berbau klasik memang sangat menarik untuk dibahas. Liputan kali ini akan mengulas tentang selop yang biasa dijadikan sebagai aksesoris pakaian adat Jawa. Langsung saja pemirsa, ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Selop, ya, salah satu aksesoris yang mempercantik kaki ini mempunyai sejarah panjang di Indonesia pemirsa. Karena bentuknya yang unik dan hanya digunakan pada waktu tertentu inilah yang membuat selop tidak bisa begitu saja tergantikan oleh jenis sepatu yang lain. Marsudi Setio Bakti Production yang kini digawangi oleh Joko Semediwiono ini memproduksi sepatu dan selop custom baik gaya klasik dan kontemporer. Nah, yang menarik untuk diperhatikan adalah yang klasik-klasik seperti ini nih pemirsa. Joko Semedi mengatakan bahwa ia hanya melanjutkan usaha yang telah dirintis ayahnya sejak era 1950-an pemirsa. Sedari dulu, Marsudi Setio Bakti selalu memproduksi selop klasik yang menunjang penampilan para petinggi Keraton Yogyakarta pemirsa. Wah! Sebetulnya kalau ngerintis itu secara matnya itu sesudah bapak ibu meninggal, surut itu kan. Kalau proses belajarnya kan dari kecil sudah belajar, tapi begitu saya menekuni ibu juga bapak sudah surut, tinggal dengan ibu, otomatis saya membantu karena ibu sudah punya pasar, saya mencoba mengolah membuat pasar tersendiri dengan setoran sedikit, bagaimana nilai jual bisa menjadi tinggi. Tahun berapa ya, ibu meninggal tahun 2006 ya, mungkin baru 2006 saya baru eksis yang beneran. Otodidak ya, bisa dikatakan otodidak atau enggak. Saya dilahirkan di sini, di tempat orang yang bekerja yang tiap harinya saya melihat. Mungkin secara sadar atau enggak, karena tiap hari melihat, karena tiap hari mungkin saya membantu. Itu mungkin pembelajaran secara alami aja. Jadi mungkin saya bisa lihat, walaupun dari waktu kecil kita belum tertarik, tapi kok semakin dewasa, sekedarnya dari membantu kepengen juga, cuman walaupun belum untuk kalangan untuk dijual gitu. Proses otodidaknya kayak itu mas. Karena begitu bangun tidur saya sudah mencium bau lem, begitu bangun tidur saya sudah melihat bapak mengerjakan apa gitu. Mulai dari model Romo, selop putra, selop putri, dan selop kontemporer yang dipesan oleh berbagai kalangan di Indonesia dikerjakannya dengan sukacita. Kini, Joko bersama bisnisnya mampu memproduksi ratusan selop setiap bulannya. Dan dikerjakan sebaik mungkin seperti kerajinan pada umumnya pemirsa. Ya, inilah Yogyakarta pemirsa. Selalu ada cerita menarik di balik para pengrajin. Hingga kini, Joko tidak pernah menerima permintaan pasar yang mengejar kuantitas besar. Prinsip, mungkin beda prinsip ya, saya cuma berprinsip bagaimana mempercantik, bagaimana membuat orang memakai produk itu lebih indah, lebih percaya diri. Kalau saya banyak untuk kuantitas itu nggak seperti bikinan yang lain-lain. Saya kepingin beda. Saya kepingin memperfekkan, kepingin orang merit satu momen itu benar-benar senang, benar-benar dia happy gitu. Joko Semedi dan usahanya ini seringkali membuat inovasi yang cantik pemirsa, karena memang barangnya bagus. Joko Semedi mengaku sering diciplak orang lain, mulai dari selop brokat, selop payet, dan selop tenun. Tak heran
Ia sering mendapat permintaan khusus untuk bikin selop fashion dari para desainer ternama di Indonesia loh pemirsa. Karena dari awal saya sudah punya obsesi, saya harus beda dengan yang lain. Berarti saya otomatis harus bukan menciptakan lah, paling enggak memenuhi pemesan bagaimana dia tampil indah dari berbagai macam bahan. Salah satunya bagaimana dulu bentuk selop itu cuma pakem yang di sininya pendek, yang kalau dalam notabene dia kakinya kelihatan buntek, dalam istilah Jawa buntek itu apa ya, bundel. Dengan modifikasi kayak gini, dengan kita kasih payet-payet kayak gini, itu bagaimana kaki mereka jadi lebih ramping. Dengan sentuhan monte-monte, dia lebih hidup kalau dipakai. Prosesnya ya dari kain biasa yang sebetulnya nggak kesentuh, kita bikin selop, misalnya dari mentahan kayak gini, terus kita payet. Kebetulan ini karena dari biru, terus bajunya ada unsur perak, kita payet dengan warna perak. Kalaupun dia nuansanya ada emas, kita payet emas, itu aja. Wah, luar biasa ya pemirsa. Sekalipun produknya diakui oleh publik sebagai produk berkualitas, Joko Sumedi bersama kawan-kawan yang membantunya tetap menjaga kerendahan hati. Ya, begitulah pemirsa, Yogyakarta dan orang-orangnya selalu memberi inspirasi dan makna baru untuk hidup.